Assalamualaikum. Hello guys, how are you today? I hope you are fine. Just stay at home, keep on your immunity. Buy, consume health food and do exercise. Okay student, in this occasion, we are going to learn an interesting topic. Here you are. Human reproductive system. Tujuan pembelajaran saat ini adalah untuk mengetahui struktur organ dan fungsi sistem reproduksi wanita pada manusia. Sistem reproduksi wanita yang lebih kompleks terdiri atas satu, ada ovarium. Kemudian yang kedua adalah ada saluran reproduksi yang meliputi ovidum. Kemudian yang kedua ada uterus. Yang ketiga ada vagina. Yang ketiga adalah genitalia eksternal. Yang keempat adalah glandula mammae. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas dua bagian, yaitu ada eksternal dan yang kedua ada internal. Organ reproduksi pada wanita meliputi eksternal, yaitu mons pubis, ada klitoris, ada labia mayor dan labia minor. Sedangkan yang secara internal meliputi ovarium, tuba fallopi atau oviduk, kemudian ada uterus atau rahim, ada serviks dan ada vagina. Organ reproduksi eksternal terdiri atas satu, mons pubis, yang mana sebagai pelindung organ lain yang berada di bawahnya. Dua, klitoris, daerah yang aktif saat mendapat rangsangan. Tiga, lubang uretra, daerah tempat keluarnya urin. Empat, lubang vagina, lubang tempat keluarnya darah menstruasi. 5. Labia mayor, lapisan lemak yang melindungi vagina. 6. Labia minor, lipatan lemak tipis yang melindungi vagina. Organ reproduksi internal yang meliputi 1. Ovarium sebagai tempat oogenesis. Yang kedua sebagai tempat penghasil hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, fimbria, menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Yang ketiga, tuba fallopi atau oviduk sebagai tempat fertilisasi. 4. Uterus atau rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. 5. Leher rahim atau serviks sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. 6. Vagina sebagai alat kopulasi. Dan yang kedua adalah sebagai jalan keluarnya janin atau bayi, tempat keluarnya darah menstruasi. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur berlangsung di dalam ovarium yang menghasilkan satu sel telur yang fungsional dan 3 badan polar. Oogonium melalui tahapan mitosis membelah menjadi 2 bagian, yaitu ada oosit sekunder dan ada oosit primer. Kemudian melalui tahapan meiosis pertama, dia membentuk 2 bagian yang disebut dengan badan polar primer. Kemudian dari badan polar primer itu dengan tahapan meiosis yang kedua terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah oosit sekunder yang akan menghasilkan ovum. Kemudian yang ketiga bagian ada badan polar. Sistem reproduksi pada wanita. Hormon yang berperan yaitu 1. Follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH, berfungsi untuk memicu pembentukan folikel. Yang kedua, estrogen, berperan memicu perkembangan sekunder wanita dan memicu pembentukan dinding rahim atau endometrium.
Yang ketiga adalah luteinizing hormone atau disingkat dengan LH, yaitu untuk memicu proses ovulasi. Yang keempat adalah progesteron, berperan dalam proses penebalan dinding endometrium. Menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari dalam tubuh akibat meluruhnya dinding endometrium karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi, disebabkan oleh turun naiknya kadar hormon. 3 fase siklus menstruasi meliputi 1. Fase folikuler. Yang kedua adalah fase ovulasi. Yang ketiga adalah fase luteal. Fertilisasi. Proses peleburan antara oosit sekunder dengan sel sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan zigot, berlangsung di tuba falopi atau ovidum. Kehamilan. Proses yang terjadi setelah fertilisasi dan merupakan hasil dari proses implantasi, yaitu penempelan blastula di endometrium. Pada proses kehamilan terjadi perkembangan janin yang terjadi di uterus. Proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 3 trimester proses kehamilan, yaitu yang pertama, trimester pertama 1. Berlangsung 3 bulan pertama atau 12 minggu. Yang kedua, sebagai embrio sudah bisa disebut janin. Yang ketiga, jenis kelamin sudah tampak. Yang keempat, detak jantungnya sudah bisa dideteksi. 5. Terjadi pembentukan otak. 6. Terjadi pembentukan sumsum tulang belakang. Trimester kedua berlangsung dari bulan ke-4 sampai ke-6. Ukuran janin menjadi semakin besar. Yang ketiga, struktur tubuh menjadi lebih detail. Yang keempat, mata sudah mulai membuka. Yang kelima, janin sudah mulai bergerak. Yang keenam, kulit janin sudah mulai ditumbuhi rambut. Trimester ketiga 1. Berlangsung dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. 2. Ukuran janin semakin besar. 3. Tulang sudah mulai mengeras. 4. Otot mulai menebal. 5. Organ sudah berkembang pesat. Kesimpulan dari materi kali ini, pada sistem reproduksi manusia khususnya pada wanita terdiri atas eksternal, ada secara internal, yang mana eksternal meliputi mons pubis, ada klitoris, ada labia mayor, dan ada labia minor. Sedangkan yang secara internal ada secara ovarium, ada tuba falopi, uterus, ada serviks dan vagina. That's all our topic. I hope you will understand it easily with my next video. Jangan lupa klik like and subscribe di sini. Assalamualaikum. Bye.